Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya Farah Safa Aulia dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor semester kelima. Kali ini akan mempresentasikan satu hadis yang berkaitan dengan muamalah. Di sini spesifiknya berkaitan dengan jual beli. Hadisnya adalah sebagai berikut. An Abdillah bin Abbasin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tutalaqqar rukban wa an yabi' hadirun libadin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abdullah bin Abbas berkata bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menyongsong atau mencegat kafilah dagang sebelum sampai di pasar dan juga melarang orang-orang kota menjual barang-barang orang desa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maksud dari hadis ini? Yang pertama, saya ingin menjelaskan referensi dari penjelasan yang akan saya paparkan. Yang pertama, referensi utamanya adalah kitab Taisirul Alam fi Syarah Umdatil Ahkam. Karyanya karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Lalu referensi yang keduanya itu adalah kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushdi. Baik. Pada hadis yang telah saya bacakan di awal, itu terdapat syariat. Dua syariat yang berkaitan dengan muamalah. Spesifiknya jual beli. Yang pertama, larangan talaki rukban. Larangan talaki rukban. Yang kedua, itu larangan hadirun libat. Oke. Apa itu talaki rukban? Talaki rukban adalah mencegat kafilah dagang sebelum kafilah dagangnya itu sampai ke pasar. Jadi, rutenya begini. Kafilah dagang ini berasal dari pegunungan. Misalnya, berasal dari pegunungan, mereka membawa barang-barang hasil panen yang akan dijual di pasar. Lalu, ketika turun gunung, di tengah perjalanan dicegat oleh orang-orang yang eh, mau menzolimi kafilah dagang ini. Jadi, mereka mencegat, lalu bilang, nggak usah ke pasar, jual aja kepada saya. Di pasar itu harganya misalnya 30.000 sekilo, tapi jual saja kepada saya, bisa harganya saya hargai 50.000 sekilo. Nah, si kafilah dagang ini percaya gitu. Akhirnya dijuallah kepada orang-orang yang mencegatnya itu. Ternyata di pasar harganya bukan 30.000 sekilo, malah di pasar harganya lebih mahal dari yang ditawarkan oleh orang-orang yang mencegat kafilah dagang ini. Kafilah dagang tadi kan menawarkan harga 50.000 sekilo gitu ya. Ternyata di pasar, harga pasaran ya, itu bisa mencapai 100.000 sekilo. Nah, kafilah dagang ini rugi besar-besaran karena dia dicegat oleh orang-orang yang zolim tadi. Gitu. Maka inilah yang disebut dengan talaki rukban. Lalu yang kedua adalah hadirun libadin. Jadi, apa maksudnya hadir libat? Maksudnya itu adalah maklar. Jadi, orang kota gitu ya, orang kota mendatangi orang-orang desa. Lalu mengatakan kepada orang-orang desa yang habis panen, panen besar-besaran, bilang, udah usah ke kota, biar saya aja yang beli. Gitu.
Nah, orang-orang kota ini membeli dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran, sehingga menjadikan petani-petani yang ada di desa itu jadi tidak sejahtera, jadi rugi, tidak tidak untung, untungnya sedikit gitu. Karena orang-orang kota ini udah datengin terlebih dahulu ke desa-desa itu dan bilang jual saja kepada saya, ngapain jauh-jauh ke pasar, jual saja kepada saya nih saya datengin kalian gitu ya. Saya beli harganya 15.000 sekilo. Kalau di pasar itu cuma 10.000 doang harga pasarannya gitu. Nah, ternyata ternyata itu bohong. Di pasar itu bisa mencapai misalnya 100.000 sekilo. Tapi petani-petani itu sudah terlanjur dibodohi gitu ya, terlanjur dibohongi, akhirnya menjual barang hasil panen mereka dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. Nah, itulah yang disebut dengan hadrun libat. Kenapa? Kenapa eh, praktek-praktek ini dilarang di dalam syariat agama Islam? Jadi ilatnya itu adalah adanya penipuan ya, adanya settingan harga gitu, atau eh, iya adanya di pembodohan di dalam harga. Jadi kafilah contohnya tadi yang pertama talaki rukban itu kafilah dagang tidak diberitahu harga yang aslinya gitu di pasaran harganya berapa sehingga di eh, kafilah dagang tersebut tidak bisa menimbang-nimbang lebih baik menjual di pasar atau menjual dengan orang-orang yang cegatnya gitu. Lalu eh, yang hadirin libat itu juga sama karena orang-orang desa itu tidak tahu harga pasaran dan tidak diberitahu oleh orang-orang kota gitu ya, orang-orang kota yang niat menjadi maklarnya mereka gitu, maklar dari mereka gitu. Nah, itu juga tidak memberitahukan harga pasarannya berapa, bahkan bisa jadi membodohi gitu, menipu. Harga pasarannya itu segini, padahal salah gitu. Dia tidak benar gitu yang dia sampaikan. Nah, itu ada penipuan di situ. Ada unsur-unsur kebohongan. Karena itulah hadrin libat dan talaki rukban ini sebenarnya hampir mirip ya dari ilatnya, walaupun prakteknya berbeda sehingga istilahnya juga dibedakan. Dan ini tidak boleh. Lalu yang dibolehkan itu adalah dengan cara memberitahukan harga pasaran yang sebenarnya. Apabila orang-orang yang mencegat kafilah dagang atau orang-orang kota yang ingin membeli dari orang desa itu harus kasih tahu dulu harga pasarannya berapa supaya tidak ada penipuan gitu, supaya tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan seperti itu. Dan harga pasaran yang diberitahu juga harus harga pasaran yang sebenarnya, bukan harga pasaran yang sudah dibohong-bohongi gitu. Baik, itu saja penjelasan dari saya terkait hadis talaki rukban dan hadrun libat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.